Espresso base drink. Espresso base drink, kopi susu biasa sih. Simply Coffee for Hustler. Yoi. Gimana Ber, kabar Ber? Alhamdulillah baik bang. Lama nggak ketemu. Iya. Terakhir ketemu kapan ya kita? Waktu ini kita terakhir ketemu tuh bikin voice over itu ya? Ya bikin voice over di yang terakhir. Sibling. Ya. Di Sibling. Terus iya voice over yang terakhir ini jarak jauh. Iya. Aku di Kalimantan. Iya ini kan WhatsApp kan. Kirim-kiriman sama Bang Adli. Halo Bang Adli. Balik tuh dia. Oh udah balik sini? Iya kayaknya udah sampai di Indo deh. Tapi masih di Salatiga. Masih karantina mandiri dulu dia. Iya. Dia di rumah dulu bang. Turki jauh. Iya. Makanya itu. Terus gimana selama PSBB ini? Waduh, kalau ditanya selama PSBB ya aku nggak ada melakukan hal apa-apa kayak orang lain gitu bang. Saya melakukan kegiatan-kegiatan yang dulunya aku lakukan aja. Kan kemarin pulang kampung. Sumpah jadi kayak anak kecil lagi aku. Kemana-kemana. Jadi bangun tidur gitu ya nggak ada kegiatan mau ngapain ya? Pergi ke sungai, mandi di sungai siang-siang. Oh tapi kalau di Kalimantan Tengah masih bisa? Kalteng ya? Iya Kalteng. Masih bisa kayak keluar gitu-gitu masih aman. Jadi kemarin di tempatku itu nggak ini bang, nggak tapi apa namanya, nggak tapi serem. Soalnya kondisinya orang yang terinfeksi nggak banyak juga. Oh di tempat malah aman ya di sana ya? Pas aku sebelum pulang itu malah masih nol. Oh sempat masih nol? Sempat masih nol. Itu bulan apa? April. Terus pas itu tuh baru adanya orang terinfeksi itu gara-gara ada yang pulang dari Sulawesi kalau nggak salah, ada yang pulang dari luar kota ya. Itu orangnya nggak apa namanya, katanya telat terdeteksi apa gimana gitu, orang sudah sempat pulang akhirnya tapi dijemput sih itu. Nah mulai dari itu tuh baru banyak. Terus beberapa waktu setelah itu mahasiswa juga ada yang bawa dari Banjarmasin. Banjarmasin. Dari Banjarmasin pulang ke Kalteng kena juga. Jadi orang tuanya malah ikut terinfeksi begitu. Pasti rata-rata malah dari luar kota ya kenanya. Ya cuman melakukan kegiatanku yang biasa aku lakukan di sana sih kayak ya ke pasar tengah malam biasanya bantu mama. Gitu aja. Ada usaha keluarga di pasar. Jadi mama jual sembako di sana. Oh sembako. Kayak orang yang kerja di sana masih aman ya, kayak nggak keganggu ada yang dipotong gaji apa ya, PHK ada nggak kayak gitu? Sejauh ini aku nggak denger sih. Aman. Kalau yang ganggu itu, cuman emang sepi. Oh emang sepi. Sepi banget. Orang juga di sana pada nurut sih bang. Disuruh nggak keluar juga sepi banget. Jadi toko-toko juga pada tutup. Kok toko apa namanya? Tempat nongkrong ya pada tutup semua ya. Jadi kegiatanku cuman blusuan aja. Kayak Semarang lah, Telogosari tetap ramai. Tetap ya. Telogosari terutama. Oh iya sih bang, gimana ya? Kalau nggak gitu juga nggak makan bang. Iya, kayak aja. Iya sih. Nah kemarin biasanya kan kalau di Jawa aku lihat ada berita tuh, ada yang terinfeksi di pasar gitu kan. Pasar abis itu tutup kan. Iya. Tempatku ada berapa kali tapi nggak tutup, tepat. Oh tetap. Orangnya kalau yang di pasar tetap ngeyel. Oh iya sih. Mereka kalau nggak jualan juga nggak makan, mati juga. Bingungnya juga itu. Jadi sebenarnya orang-orang di tempat kita tuh ya gimana ya? Susah kalau disuruh kayak gitu kan. Iya sih. Kecuali kayak di India tuh emang dipukulin. Iya, suruh pulang kan dipukulin pulang tapi dikasih ini bang, aku baca dikasih apa namanya, dikasih dana ternyata. Jadi tentaranya itu nanti list yang di rumahmu kamu butuhin apa nanti tentaranya yang nganterin, jadi kalian di rumah aja. Berarti ada solusinya kan? Ada solusinya. Kalau di sini kan masih cuma gua nggak dikasih solusi. Kayak kartu prakerja juga nggak jelas tuh rumahnya. Iya. Ya temanku kemarin di Kalimantan juga ada nyobain kartu prakerja itu. Tidak turun. Iya, udah mengerjakan soal. Dananya entah lari kemana. Ya itulah. Terus juga ada dana yang dari apa? Yang dana dari apa? RT? BST. Yang disumbangin ke RT. Tinggal nyetor apa KTP ya? Iya. Itu dia daftarin tuh tapi nggak dapat juga. Oh, yang bulan kan harusnya dapat 200.000 apa berapa ya? 600 malah. 600. Tapi tetap aja nggak turun.
kepake kali karena semua orang sedang ingin bertahan, Bang. Iya. Ini mau gimana lagi? Aman dompet masing-masing. Ya ini apa namanya? Ini semua orang lagi pusing lah. Iya. Semua orang lagi pusing. Akbar, kan kalau anak-anak Semarang rata-rata kalau bukan rapper kan nggak pada kenal. Kamu pindah Semarang dari kapan sih? Aku dari tahun 2016. 2016. 16. Berarti mulai kuliah. Ya. Mulai kuliah. Mulai kuliah berangkat kuliah, baru menetap di sini. Baru menetap. Dulunya zaman aku SMP SMA tuh ke Semarang, ke Surabaya segala macam, cuma jalan-jalan doang. Oh, keliling. Jadi keliling. Observasi. Lu tapi waktu ke Semarang itu udah mulai nge-MC apa belum itu masih ya jalan-jalannya. Pengen observasi aja, mau lihat di mana tempat kuliah yang enak. Ya senangnya di Semarang akhirnya. Karena pulang ke rumah cepet. Oh, langsung transit ya. Kalau semuanya aku di Jogja atau di Malang atau di mana gitu pasti transit dulu. Jakarta dulu. Kalau Jogja harus ke Jogja harus ke Semarang dulu baru ke tempatku. Oh, transitnya di Semarang. Kalau apa namanya ke Malang kan harus ke Surabaya dulu. Kan lumayan tuh waktunya. Jadi kalau semuanya ada kejadian apa tidak terduga bisa langsung pulang. Biar cepat ya. Itu berarti kamu mulai nge-rap mulai waktu di Semarang apa udah dari waktu dari Kalimantan udah. Dulu itu tahun berapa ya? SMP apa SMA itu. Aku pokoknya dulu aku nge-band, Bang. Oh, dulu malah dari band. Aku dulu nge-band dulu SMP, mulai megang mikrofon tuh SMP aku nge-band. Dulu bikin band hardcore. Soalnya hardcore banget ya. Aku gabung sama ini komunitas musik-musik underground dulu. Soalnya di tempatku ini apa namanya? Anak mudanya itu jarang gitu yang mau bergerak langsung. Nah, kebetulan ada komunitas itu namanya komunitas Pangkalan Bumi Metal Force. Jadi aku gabung ke situ tuh SMP kelas 1. Iya, SMP kelas 1 aku gabung situ. SMP kelas 2 aku nemuin teman bikin personil, dapat personil bikin band. Terjadilah band namanya dulu Drop Out, habis itu ganti lagi Meltdown, tapi habis ini Vakum. Jadi dulu ceritanya gini, Bang, siklusnya, Bang. Ngeband nih kan, ngeband. Orang-orang masih pada sekolah semua, pas udah pada yang kuliah nih. Jadi personil cabut satu-satu. Oh iya, personil cabut satu-satu pada kuliah keluar kota. Aku sendirian kan, ngapain ya? Coba buat ini buat. Jadi banyak lirik yang nggak kepake gitu kan. Ngeliatin beat gratis di YouTube. Jadi coba. Akhirnya, cocok gitu. Terus ada maling satu beat di YouTube waktu itu. Aku buat rekaman. Rekamannya dulu pakai apa namanya, headphone gaming dan ada mic-nya aku cabut. Operasi ke solder itu rekamannya pakai itu, masih pakai aplikasi apa itu dulu ya, Cool Edit Pro. Masih Cool Edit Pro. Lama banget itu. Itu berarti mulai bener-bener otodidak kayak teknik rap, flow gitu. Ya itu otodidak. Cuman kalau dengerin musik rap ya saya produk MTV, Bang. Zaman dulu kan MTV semua terus juga orang tua sama abang-abangku sering beliin kaset gitu kan. Mereka sering koleksi kaset, jadi aku dengerin dulu POD, terus Limp Bizkit, terus pas Linkin Park munculnya Linkin Park dulu kurang seneng karena Limp Bizkit Limp Bizkit Korn, itulah pokoknya orang-orang itu. Terus juga semua rapper yang ada di MTV dulu tuh, pas setiap nonton MTV itu wah keren musiknya kayak gitu. Berarti kan berangkatnya dari hardcore ya? Malah nggak belum sempet nyentuh R&B gitu mah? Belum, cuman udah dengerin. Soalnya ini musik hardcore sendiri tuh liriknya nggak jauh beda dari lagu-lagu hip hop. Iya sih. Tetap protes, tetap ngomongin keresahan yang ada di. Cuma beda musiknya. Cuman beda cara penyampaian. Iya. Gitu aja sih. Cuman kalau hip hop bedanya sama hardcore itu kita nggak perlu personil sih. Iya sih. Bisa solo kan. Cuman apa namanya? Kalau band-bandan itu dulu enaknya ini kalau mau buat lagu jadi bisa diobrolin langsung rame-rame gitu. Cuman kalau solo tuh kadang bingung gitu, udah jadi gitu. Bagus. Mantep apa kayak? Nanti dulu lah. Nah kalau band-bandan enaknya kayak gitu tuh. Terakhir band-bandan berarti zaman kapan? SMA. Masih ngeband tuh zaman SMA pokoknya. Tapi setelah aku berangkat ke sini, udah aku fokusin aku solo dulu. Berarti lagu pertama
lagu pertama udah lama banget bang, itu nggak keluar lagunya. Nggak keluar. Yang nyolong beat itu. Nggak ku rilis secara resmi ke apa namanya? Ke publik. Ke platform kayak Reverb Nation zaman dulu. Nggak ku publish kayak gitu. Cuman ku sebarin teman-teman dulu aja. Bluetooth. Pakai Bluetooth ya Mas Yan. Ini mau dengerin nggak? Gitu. Cuman kualitasnya masih reverb tok isinya. Wow. Ini masih belum sampai sekarang juga masih belajar sih masalah itu apa namanya recording. Berarti berangkat dari situ terus mulai bikin lagu yang bener di Semarang. Ya. Itu awal mulanya ketemu Mr. Malik Ross. Malik. A.K.A. Gridis. Ya itu dulu. Apa namanya? Ada teman dari Solo temu kuliah tuh. Ini temannya dia nih dulu. Nah, habis itu dia DJ. Dia DJ terus dia submit ke acara Visiporia tahun 2016 kalau nggak salah. Visiporia. Terus dia minta aku untuk MC. Ya aku datang lah akhirnya kan. Ya udahlah oke. Aku MC-in. Pas technical meeting aku ketemu Bang Malik. Oh, berarti ceritanya satu panggung. Enggak juga sih, dia di panggung gede, aku panggung kecil waktu itu. Jadi panggungnya ada dua gitu kan. Ada dua panggung. Ada panggung kecil di sebelah sini, terus panggung utama di sana. Dia panggung gede. Dia MC ini nih, siapa ya itu ya? Pokoknya DJ Kondang deh pokoknya. Dia di panggung utama. Jadi kami ketemu di technical meeting, terus aku lihat bentukannya hip hop banget orang ini. Tak tanyain, Mas hip hop juga nggak? Gitu. Zaman dulu. Terus habis itu kami tuker-tukeran kontak. Habis itu ketemu lagi di Visiporia, baru aku ditawarin kalau mau apa namanya, kalau mau main datengin aku kesini gitu. Terus dari situlah mulainya ya. Habis itu pas ketemu lagi dia nanyain aku, kamu mau produce apa? Aku mikir lagi ya. Album apalagi kan. Nah itu mulai dari setelah aku garap album. Itu dari tahun 2017 akhir itu sudah dari 2017 awal itu sudah mulai. Terus nama Agnostra dari kapan itu? Dan artinya apa? Penasaran tuh. Kalau diceritain tuh bang, gimana ya? Ngambil apa cocokloginya gitu. Iya. Itu yang seru kayak gitu. Kalau cocoklogi. Jadi Agnostra itu ya dulu dari pertama aku bikin single pertama yang nyolong beat itu. Nah, udah pakai nama Agnostra. Jadi aku mikir namanya apa ya? Kan kalau nge-rap nih kayaknya harus punya alter ego sendiri. Gitu. Dulu mikirnya sih gitu, cuman sekarang dari dulu udah kebawa ya udah sampai sekarang sih. Tuh Agnostra, AK-nya itu aku mikir dari senjata bang. AK-47, AK-47 itu senjata paling kuat. Celup air juga keluar dia masih tetap bisa. Untuk Rusia tuh, keren. Terus Nostra dari Nostradamus. Artinya apa? Nostradamus itu ini peramalnya King Arthur. Oh. Jadi kalau si Nostradamus kan bekerja dengan apa namanya meramal gitu. Kalau aku bekerja dengan pikiranku sendiri aja. Asik. Kuat kayak akal. Buat bunuh. Enggak sih sebenarnya. Cuman tahan aja. Tahan banting terus tapi tetap bisa bekerja gitu. Kamu termasuknya rapper yang lebih cenderung ke battling atau nulis? Aku sejauh ini nulis bang. Soalnya battle jarang banget battle di Kalimantan juga nggak ada acara. Kalau nggak anak-anak sendiri buat acara juga nggak jalan di tempatku tuh. Kalau di sini kan dulu sudah ada acara battle. Kalau mungkin dulu aku di sini mungkin nyoba-nyoba juga. Cuman kebiasaannya nulis sih. Dan dari dulu udah pakai lirik yang English atau? Ya, aku kebiasaan nulis English. Dari dulu Inggrisnya. Dari ngeband. Dari ngeband. Oh dari ngeband udah pakai bahasa Inggris. Nggak tahu ya. Kayaknya dulu sih pikirannya tuh kayak aku pengen musikku didengar sampai internasional gitu. Cuman kalau dipikir-pikir sampai sekarang jadi kepikir-pikir sekarang ya sama aja sih sebenarnya. Orang-orang luar negeri juga pakai bahasa mereka sendiri juga kalau keren ya keren aja. Cuman itu jadi kebiasaan bang. Aku lebih nyaman pakai bahasa Inggris sejauh ini. Cuman udah mulai pakai bahasa Indonesia sih. Kayak dulu aku featuring sama Tiat Hilem itu aku juga pakai bahasa Indonesia. Udah aku campur lah switch code. Jadi dari dulu tuh kalau nulis aku selalu nyampur sih bang.
Jadi kalau hip hop ya, iya, kalau hip hop aku pasti nyampur. Jadi kalau nggak dominan Inggrisnya terus bahasa Indonesia cuma sedikit. Nah, kalau nggak dibalik. Kalau nggak dibalik gitu aja. Oh, kayak gitu. Soalnya bahasa Indonesia tricky bang. Triknya gimana? Salah diksi. Oh udah keren-keren nih. Punchline-nya gimana nanti kan? Kalau salah diksi nanti jadinya takut norak. Iya kan? Nggak tahu kan yang kayak gitu kan seharusnya ada diksi yang bagus tuh. Gitu. Takut itu sih aku. Iya. Soalnya bahasa Indonesia banyak banget nih. Ininya apa namanya kosakatanya dari satu arti tapi ada banyak kata gitu. Jadi pemakaiannya harus tepat. Nah, dari kamu kan udah dari ngeband kan udah pakai Inggris. Itu berarti Inggrismu udah jago dong berarti. Belum juga. Belum juga. Pede aja gitu. Dulu waktu SMA anak dasar? Enggak, aku pariwisata, SMK aku. Oh SMK, pariwisata. Jadi memang apa ya, kalau belajar bahasa suka dari dulu, dari kecil emang suka. Entah gara-gara apa yang kita tonton aja ya dari dulu, soalnya nonton MTV musiknya bahasa semua. Dan aku juga MTV Indonesia waktu itu juga masih ini bang, zamannya R&B. Iya. Kan MTV Indonesia. Tofu. Iya. Terus Neo. Iya. Ih zaman itu lah itu, akunya masih nge-rap. Akunya masih nge-rap. Belum ya? Iya, belum tertidur. Kocak sih. Jadi full kamu otodidak bahasa Inggris dulu waktu awal-awal. Otodidak dengan berbekal ilmu yang ada di sekolah. Habis itu dikembangkan sendiri. Cuman kalau sampai sekarang kalau dibilang grammar tuh juga jeblok bang. Nah, padahal kuliahmu sastra Inggris kan ya? Nilai saya masalah grammar pasti mentok, udah segitu doang. Gak bakal saya ulang, udah itu aja udah. Yang udah cukup lulus udah. Soalnya kalau grammar tuh struktur, maksudnya gimana ya? Kayak jadi ada lagi nih kalau di sastra pelajaran sastra tuh ada namanya mata kuliah linguistik. Itu gimana lagi Bang? Itu memecah struktur kalimat, habis itu kayak semuanya novel nih strukturnya gimana segala macam bahkan. Sampai berarti kayak kalau sastra kata bahasanya. Kata bahasanya. Translation itu anak ininya apa namanya? Anak cabang dari linguistik. Berarti banyak banget. Jadi kalau aku ngambil sastra murni. Terus kalau di sastra Inggris gitu kayak bahas juga ada kayak bahasa slang gitu nggak sih? Ada, cuman apa namanya? Ini pengisi saat ngajar. Jadi dulu ada, tahu semester berapa itu? Disuruh apa namanya? Disuruh nyari berbagai macam serapan yang ada di Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris kan dulunya awalnya dari Perancis. Malah dari Perancis? Serapannya dari Perancis. Aku juga baru tahu saat aku kuliah bang. Oh gitu tuh aku. Kirain mah Inggris udah keren-keren. Ternyata masih ada yang nyerap dari Perancis. Ya itu begitu tuh dulu tuh. Terus aku ngambilnya waktu itu tugasku ambil bahasa slang. Jadi slang yang ini diambil dari apa, dari budaya mana, dari kebiasaan apa, dari komunitas apa kayak gitu. Zaman dulu tuh rumit juga ya berarti. Terus kayak konteks kayak yang ini yang tricky, kadang anak-anak yang baru nyemplung ke hip hop, entah rapper atau b-boy sering pakai n-words. Nah sedangkan mereka sebenarnya kayak menurutku sih mereka nggak tahu itu artinya apa dan kapan gunainya. Kebanyakannya begitu sih. Nah itu artinya apa sebenarnya? Aku sendiri kurang paham, makanya aku juga. Jadi N-word itu tuh kalau dari apa yang ku baca ya. Itu tuh panggilan mereka saat di ini bang, di mereka jadi budak. Khusus untuk kulit hitam. Jadi mereka kan dulu diperjualbelikan tuh. Slave pas zaman slavery itu panggilannya itu. Panggilannya N-word itu dan akhirnya mungkin ya maksudnya dari aku baca dan aku nelaah tuh setelah mereka berdamai dengan dirinya sendiri kalau dulu punya masalah yang masa lalu yang kelam kayak gitu, jadi mereka manggil itu make kata itu tuh untuk kesesama itu bisa, kadang yang sesama aja masih bisa ini kalau nggak kenal masih bisa slack ya.
kalau nggak kenal. Apalagi kalau orang yang nggak sesamanya ya. Jadi itu kata-kata rasis yang sensitif lah, nggak bisa dipakai sama Sembarangan ras orang. lain. Iya. Memang sekarang ada ini past and word. Itu apa lagi? Jadi kadang kita orang di luar ras kulit hitam nih, tapi kita temenan deket sama kulit hitam itu. Satu orang yang kulit hitam atau kita sama beberapa orang kulit hitam itu, terus kita deket, kita bisa pakai kata itu. Cuman buat mereka aja, nggak bisa ke orang kulit hitam yang lain. Gitu. Kalau di Indo kayak gitu-gitu juga gak sih? Kayak buat orang kulit hitamnya orang-orang timur gitu? Kalau Indo mah masalah masalah ras atau rasis, wah kejem bang. Lebih kejem ya? Kejem maksudnya sama aja kurang lebih lah, cuman beda caranya aja. Kalau menurutku sama aja. Kayak kami orang Kalimantan ke Jawa, apa bahasa Jawanya? Dibilang orang alas. Sama aja. Kita nggak sampai seribut sana. Soalnya kita nggak punya masa lalu yang kayak mereka. Mereka dia bawa ke Amerika, cuma diperbudak, pecutin, kayak gitu. Ya panggilannya itu mereka. Jadi orang-orang kulit hitam yang bos-bos mereka tuh manggilnya gitu. Kayak gitu. Kalau kamu sendiri pernah nggak pakai kata N-words di lirik? Nggak pernah bang. Nggak pernah. Sejauh ini nggak pernah. Soalnya dulu zaman SMA SMA kelas 1 itu tuh aku udah kena apa sih kata ini ya. Terus aku cari, ya itu tadi maksudnya. Itu slang juga nggak sih? Slang juga. Jadi aslinya ini dari negara mereka. Niger. Iya, Nigeria. Oh, gitu. Itu. Jadi rianya nggak ada nih. Jadi Niger gitu. Nah, Niger gitu. Oh, begitu. Biar pada tahu. Iya. Soalnya kadang pada anak-anak baru pada asal keren aja. Soalnya mereka ngomong kayak gitu emang keren. Iya. Kelihatannya keren kalau kita ngeliat di lagu, film macam gagah. Iya, tapi nggak ngerti. Nggak tahu belakangnya. Ya tapi itu saya juga tahu perlu waktu lah. Udah dari dulu dengerin lagu, terus belum nyari juga apa sih ini. Akhirnya aku cari. Pas pokoknya udah zaman internet agak enak lah. Soalnya di Kalimantan nggak kayak di sini internetnya bang. Beda. IndiHome ya kalau IndiHome tetap aja di sini juga putus-putus. Sama aja. Nah di sini aja begitu, kalau di sana udah gitu aja pokoknya. Menurutmu kayak kamu berarti dari hardcore terus ke hip hop. Kamu masuk ke hip hop dulu, belajar rap dulu, atau melajarin culture sama historinya dulu baru belajar nge-rap? Dari aku pas sebelum aku memutuskan untuk buat lagu hip hop, itu aku udah baca-baca, udah ini apa namanya? Ngulik dulu. Jadi hip hop tuh isinya apa aja sih gitu. Ini kopinya enak. Asik. Simply Coffee Milk. Simply Coffee for Hustler. Semangat cari duit. Beradaptasi atau mati. Mana tadi bang? History. Oh iya. Jadi apa namanya? Udah mulai ngulik-ngulik karena emang nggak jauh-jauh dari situ sih bang kemarin. Pokoknya setiap aku ngulik tuh. Karena yang ku dengerin itu, jadi dulu pas zaman kecil banget tuh kok hip hop selalu ada yang breakdance gitu di video klipnya, atau kok selalu ada gambar-gambar di tembok ini apa ya, ternyata graffiti. Jadi sudah mulailah digin pas sudah adanya internet, soalnya kalau buku-buku kayak gitu mah nggak ada di tempatku. Nggak tahu ya kalau ada, cuman apa karena aku nggak pernah ke perpus atau gimana. Jadi pas saat udah bisa pakai internet aku cari-cari itu dulu. Soalnya teman-temanku itu udah ini pas SD, SMP udah mulai mencar, udah punya komunitas masing-masing gitu, ada yang ikut breakdance segala macam. Oh ternyata pas ku gariskan tuh, oh ini satu jalur. Ya ada kelasku bang, breakdance sekarang di Semarang juga. Kemarin aku suruh gabung si Santo, kemarin udah sempet datang. Iya tuh, Santo awas sama latihannya. Dia alasan gitu, soalnya dulu kan emang badannya agak kurusan tuh pas SMA, dia masih sering latihan lah, sering jamming. Sekarang semenjak di Semarang dia gendutan katanya, badan gue sudah begini. Oh dia udah lama di Semarang? Jadi mulai kapan? 2017 apa 18 udah ya? lama. Jadi dia
aku tuh baru ingat juga baru akhir kemarin bukan kamu dulu breakdance ya kayak gitu. Akhirnya aku suruh sana breakdance lagi biar ada kegiatan olahraga kayak gitu. Alasannya enggak badanku udah gede nih. Ada teman tua aku di sini itu lebih gede daripada kamu. Dia masih bisa spin head kamu bilang. Iya, harus semangat. Umur berapa sih dia, Santo? Berasa 21 kalau 20 lah, 20 lah, pokoknya 20 masih bisa lah Bang. Bang Jamal aja 32 masih bisa. Alasan aja kamu. Makanya itu. Berarti dari diggingnya udah dari lama. Ya, tapi enggak full lah. Pas emang digging bener ya. Akhir-akhir ini pas aku sudah mulai bener-bener intuit gitu. Jadi emang harus didalemin lagi, kalau enggak takut juga Bang. Tanggung jawab. Susah kalau udah mulai naik gitu. Enggak, tanggung jawabnya tambah berat ya. Enggak masalah naik apa-apanya Bang. Emang tanggung jawab aja. Selama ini aku mengerjakan ini kalau nggak tahu ya lucu aja. Nah itu. Kayaknya banyak nih biboy di Semarang nih khususnya. Lumayan jago-jago, tapi nggak tahu historinya hip hop. Oh. Banyak. Waktu kali Bang, ntar. Aku juga punya teman-teman juga banyak di Kalimantan gitu. Mereka udah sering bikin lagu banyak kayak gitu. Cuman masih belum tahu banyak. Ya aku juga masih banyak belajar gitu. Ya sama aja mungkin waktu deh. Waktu. Itu kurang lebih lah, aku juga begitu. Dulu kan maksudnya kurang tahu banyak ya udah berani aja. Yang penting malah bagus Bang, udah bisa. Ini udah ada regenerasinya. Iya sih. Kemarin soalnya kayak karena waktu aja sih. Iya. Kayak kemarin kebanyakan kalau aku ngeliat anak-anak generasi bawahku itu mainnya jago-jago, bisa dibilang lebih jago daripada aku. Tapi kayak dia nggak tahu culture hip hop, taunya cuma ya udah mereka cuma diggingnya cuma di b-boy aja, di breaking aja. Mungkin karena sekarang adanya media sosial Bang. Oh iya. Kalau dulu kan kita mungkin Bang Jamal nih nonton breakdance beli kaset. Iya kan? Susah. Internet harus warnet nggak bisa, apalagi zaman dulu banget. Iya. Kalian tahu Mr. Flash sampai kemana doi? Itu tanpa adanya Instagram, tanpa adanya Explore. Kalian tahu ya, tapi enaknya itu sih. Iya. Apa zaman sekarang tuh udah gampang lah gitu. Di scene skateboard juga aku baca-baca, nonton interview orang segala macem. Kata si Indra Domdom juga, dulu orang kalau mau main skate harus beli kaset. Iya. Mau belajar tuh harus beli kaset, terus dia kalau mau jadi skater harus bikin video tape dulu segala macam. Sekarang Instagram 15 detik 1 menit dia mencet langsung bisa punya nama mereka. Saya tinggal strategi buat sosial media aja ya kan sekarang. Nggak kayak dulu kan bener-bener kalau misal ada orang jago di kota ini, kalau pengen belajar sama dia harus datang situ. Iya, benar. Nggak bisa ngamatin dari akunnya dia, nggak bisa. Benar Bang. Jadi sekarang dipermudah, cuman ya emang ada plus minusnya. Iya. Orang udah bisa dulu baru belajar juga. Iya, jadi kayak gitu. Ya, tapi bagus lah. Emang apa namanya? Era udah ganti kali. Iya, gitu. udah beda cara ya. Kalau dulu aku bisa kenal hip hop dari MTV ini. Sekarang udah nggak ada MTV, tapi ada YouTube. Iya. Gitu. Jadi orang, jadi anak-anak sekarang mungkin nonton di YouTube, terus aku pengen nge-rap juga ya, nggak apa-apa. Iya. Kalau menurutku ada dampak positifnya juga ya. Menurutku nggak apa-apa sih. Nanti tergantung hukum alam aja nanti. Iya, seleksi mereka bertahan apa enggak. Kalau bertahan pasti dia ngulik histori dan lainnya gitu. juga. Itu juga yang kurasain begitu. Kalau seumpamanya aku nggak digging kayaknya nggak bakal lama aku di sini, aku kayak gitu. Soalnya kalau Pak Kakak tuh udah mulai digging pasti passionnya tambah gede kan. Pasti dia udah paling nggak ada keseriusan lah. Iya. Ya, gitu. Dan kecintaannya ke culture beda lagi. Jadi dia mungkin bisa lebih mengapresiasi atau gimana. Atau nanti kalau ngelihat orang yang dulunya kayak dia bisa diajak. Iya. Gini loh, bisa diajarin gitu. Kamu harus cari ini. Mungkin kayak gitu ya. Kalau aku karena aku dari generasi lama dan aku pernah ngerasain di mana scene hip hop itu bener-bener baur jadi satu. Jadi kayak kalau ada acara hip hop nih, ada rapper lagi-lagi manggung, pasti anak breaking pada jamming di situ. Pada cypher ya. Pada cypher. Sekarang nge-rap sendiri, anak b-boy pada di belakang duduk. Makanya kayak vibe-nya kurang. Baru ngerasain enak tuh waktu itu
Harimau Sumatera datang ke Semarang. Itu bener-bener baru mulai kerasa Iya, soalnya kan setelah berapa tahun anak bendung juga banyak ya datangnya. Iya, Videonya juga datang. bisa bener-bener cyber itu jadi ini hip hop, bener-bener hip hop, baru mulai kerasa lagi itu. Oh iya, kemarin Bang Jamal kan dorongin anak-anak di sana. Iya. Aku juga ikut sana. Mereka nggak pada ngerti kalau culture hip hop itu di cyber, nggak cuma di battle di kompetisi kan. Iya. Iya juga sih. Aku juga baru sadar baru ngeh. Iya. Iya juga ya, Bang. Ya terakhir. Aku juga tahu juga kan dulu kan gimana di sini. Soalnya di tempatku nggak seramai itu. Susah ya juga. Susah. Yang breakdance sendiri. Hip hop sekarang dulu sempat ada namanya PH2C atau apa itu pengalaman hip hop atau apa itu. Tapi habis itu nggak jalan lagi. Aku solo emang kalau hip hop solo. Aku nggak ikut komunitas. Ya, tapi aku datengin anak-anak itu juga buat ngapain ngobrol gitu. Tapi at least ada komunikasi kan. Oh iya, aku dulu juga bikin grup, Bang. Grup apa? Grup hip hop. Nah. Sama teman-teman Kalimantan namanya. Waktu di sana. Lobos lah, Familia dulu. Tuh 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. 14. Akhirnya aku orang-orang yang di sini kok ajakin lah kayak gitu. Iya. Nah itu teman-teman gue juga korban gue akhirnya. Mereka akhirnya nulis, terus akhirnya ikut bikin juga, terus akhirnya tahu gimana culture-nya rap, hip hop segala macem. Iya. Ya bagus lah, ada temanku ngobrol akhirnya. Iya, asik sih soalnya kalau sebenarnya kalau tiap dari masing-masing tuh udah diginya ke hip hop, nggak cuma ke satu elemen aja, pasti ntar bisa baur. Kayak aku yang ngerasain, aku b-boy tapi kayak aku nggak bisa nge-rap, nggak bisa nyanyi, tapi seneng dengerinnya, makanya kayak sering nongkrong sama kamu, sama Malik dan lain-lain, jadi tahu kayak gimana sih cara bikin beat, lirikal itu gimana, dan itu juga nantinya bakal feedback ke aku, dimana waktu kalau aku freestyle atau apa, tahu cara gimana masuknya nih. Ya. Nah, kayak gitu. Oh iya, apa namanya part masuknya? Iya, gimana? Soalnya kan kadang kan kalau lagu kan beda-beda kan. Iya, dari tempo, terus patternnya segala macam. Makanya dari situ dari belajar. Terus kemarin juga mulai deket sama Kemaki, mulai belajar gambar kayak gitu. Terus jadi tahu juga culture-nya gimana. Gambar juga ya. Gambar juga. Aku kemarin lihat, Bang Jamal gambar gitu. Akhirnya gambar di tembok. Walaupun masih jelek. Ya nggak masalah. Iya. Semuanya mah ada prosesnya masing-masing. Karena seneng culture-nya aja. Kan hip hop kan taman bermain anak-anak. Ya benar. Menggambar, menyanyi, menari, bikin musik. Bener. Keren. Tapi apa ya? Kalau yang sekarang tuh bisa dibilang lebih banyak yang musiman memang. Yes. Tapi dari musiman itu tuh pasti menghasilkan orang-orang baru, Bang. Iya, pasti. Yang mungkin 5 orang berangkat bareng nih, tas. Nggak tahu kan cuma 2 atau cuma 1 yang masih bertahan ya nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah. Siapa tahu mah temennya yang lain itu tadi jadi timnya apa Iya, bisa jadi. Ya, itu prosesnya setiap tahun mungkin beda-beda gitu. Soalnya aku di generasi yang ini nih. Di generasi yang di tengah-tengah kalau menurutku, transisi. enggak 90 banget, yang enggak 2000 juga, gitu. Masih di pojok di tengah-tengah lah pokoknya. Jadi aku ngerasain temenan sama yang tua, temenan sama yang muda juga. Pas ku pikir-pikir ya itu emang kayaknya emang transisi aja sih. Masa transisi apa namanya? Transisi dari cara yang dulu ke cara yang baru gitu kan. Pasti kalau ada transisi gitu pasti ada seleknya. Iya, pastilah. Pasti banyak. Itu kalau di BB ada nggak sih apa namanya kayak anak baru tapi kayaknya enggak deh di sini. Saya anak-anak apa orang-orang yang lebih dulu tuh pasti ngajakin adik-adiknya buat cyber. Iya sih. Tapi ya kalau di hip hop kan ada ribut-ribut old school new school. Cuman dari dulu mas sebenarnya udah ada. Dari zamannya apa namanya? Dari zaman sebelumnya gangster rap segala macem. Iya, pasti udah ada. Hip hop yang dulu gimana, terus muncul gangster rap, terus muncul hip hop rap tahun 2000-an, zaman Krang, Southside itu, ya itu pasti ada selek-selekan juga. Pasti. Kayak hip hop nggak gini, hip hop tuh yang kayak gini yang gitu pasti kayak gitu. Tapi menurutmu beef itu perlu nggak? Perlu nggak ya? Tapi kayaknya perlu nggak perlu sih bang, tuh urusan personalnya mereka sih biasanya kan. Kayak ada orang beef-beefan.
Cuman kalau itu memang harus dilakukan ya monggo dilakukan saja. Iya. Kalau menurutku. Cuman beef itu tuh yang menghidupkan scene biasanya. Betul. Iya nggak sih? Iya. Kalau nggak ada beef, kadang orang yang nggak tahu jadi tahu karena ada ribut-ribut. Iya. Apalagi tempat kita Indonesia. Iya. Suka banget ribut-ribut. Suka yang drama-drama. Suka banget ribut-ribut. Ya walaupun hip hop istilahnya peace, unity, love, and having fun, tapi kalau terlalu peace juga nggak enak. Tapi emang dari dasarnya udah kompetitif bang. Iya. Dari dasarnya emang gimana ya? Dari semua sub genrenya udah kompetitif dari Iya. B-boy battle, DJ rapper battle, DJ Iya. battle. Graffiti juga saling nimpa. Iya. Timba-timbaan, kuat-kuatan begitu. Iya. Keras gambar udah berapa, habis berapa, kira 1 juta gitu ya. Ditiba di beef sama Iya. buff. Wah, panas tapi nggak apa-apa gitu, tiba lagi. Iya. Sakit sih itu. Keren sih culture-nya hip hop. Jadi membuat apa namanya? Culture itu membuat produktif. Iya. Cuman gimana orang nyeleksinya aja sih. Maksudnya orang menyikapinya juga. Kayak B-boy selalu ada battle, tapi di battle itu malah munculnya teman-teman baru dan Iya. akrabnya makin akrab gara-gara Iya. habis battle gitu. Bener sih. Iya kan? Aku lihat di apa namanya? Kalau aku lihat dari zaman di rap juga orang-orang yang udah zaman dulu battler pasti pada deket-deket. Iya. Ya karena mungkin culture-nya itu ngerasain culture Iya. gitu. Keren sih hip hop. Kalau di rap tuh sebenarnya nggak usah di rap sih, di global, di musik. Kalau buat indie music kan istilahnya susah kan cari cuan, apalagi kalau dari band. Band kan pasti banyak bakar duitnya daripada Iya, dapat duitnya. benar bang, benar. Kalau di rap gimana? Sama aja kurang lebih, Sama cuman aja. produksinya mungkin sekarang lebih mudah aja bang. Sekarang band-bandan pun sudah bisa virtual semua kalau rekaman. Oh iya, udah kalau dulu kan serem terus tuh. rekaman di studio. Di studio. Aku zamanin tuh yang ini rekaman di studio tapi sudah pakai software sih. Jadi memang analog semua. Nggak, tapi ngerekamnya langsung ke komputer, nggak pakai yang analog banget, pakai Iya. pita itu nggak pakai software. Soalnya di Kalimantan adanya udah itu sih dulu. Cuman alat musiknya nggak ada yang gambar. Iya, bener-bener real ya. Zaman dulu aku ngeband gitu. Cuman kalau sekarang udah enak, udah bisa download Virtual. VST, Iya. drum reel, udah bunyinya sama aja kayak drum Iya. asli, tinggal patternnya Digambar aja. Terus kalau di rap, Kalau monetizingnya gimana itu? sejauh ini Kalau di band kan biasanya dari manggung, jual lagu dari CD dan lain-lain. Kalau sekarang di rap gimana sih? Kan soalnya serba digital. iya sejauh ini kalau sebelum adanya pandemi ini ya off air bang, tetap aja Tetap sama. dari manggung. Sama aja dari manggung. Kalau enggak ya dari mana? Kalau dari YouTube ya kalau udah gede, kalau punya video klip, terus stream di Spotify juga kalau udah gede, kalau udah punya ini. Oh, Spotify itu juga bisa dimonetizing. Ada. Aku juga baru tahu kemarin tuh. Jadi per stream per sekian berapa gitu aku belum tahu sih. Soalnya aku baru masukin juga kan Spotify. Dicek ya. Oke. Linknya apa? Oh, berarti tetap sekarang dari off air ya, dari manggung. Ya, kalau di Indonesia sih menurutku kayak gitu karena royalti nggak kayak di luar negeri bang. Di sini. Kecil ya sih. Nggak, apa namanya? Nggak kayak di luar negeri lah. Maksudnya ngurus royaltinya nggak kayak di luar negeri gitu. Di luar negeri artis punya satu lagu habis itu ngilang lama ya karena dia pakai royalti itu mungkin menurutku. Soalnya aku baru ngeh juga itu tuh pas kemarin ada isu-isu Spotify mau bangkrut lah apalah. Jadi sempat denger ada isu kayak gitu karena nggak bisa bayar royalti. Oh. Royalti artis-artisnya yang dari Amerika, yang pop lah. Yang dilihat dari streamnya jutaan. Iya. Jutaannya puluhan juta gitu kan. Gimana ya kau? Apalagi di Indonesia, kalau di Indonesia sejauh ini off air. Masih off Ya air. mungkin sama kerja sama brand apa gimana gitu. Kalau kerja sama brand gimana? Cuma di endorse produk atau Ya, ada insentif uangnya? Jadi juga brand kan? ambassador atau apa kayak gitu kan, itu pasti ada income-nya sih. Ada income-nya juga kayak gitu. Kalau dari Atau ada yang lain aku nggak tahu, monggo diberitahu biar saya juga bisa cari uang. kayaknya kan aku lihat kayak yang cukup udah gede kayak Male gitu, dia kadang masih sering ngeluh susah mas belum dapat duit, padahal udah nama gede kan, yang Male kan Iya bang, makanya itu karena mungkin sejauh ini
off air itu doang yang emang bener-bener kita dapat cash gitu. Dan itu sekali off air gitu nyampe berapa? Nggak nentu bang, aku mah masih berapa ya Allah. Paling parah. Terima kasih. Mas mending ngasih kotak ya? Terima kasih, ya nggak masalah sih, itu mah proses. Iya, proses sih. Jadi bercerita bang, kalau semuanya tiba-tiba kita langsung dapat gaji gede itu nggak ada cerita-cerita susahnya, enak aja gitu. Orang-orang baru mulai nanti aku nyeritain, masa aku nggak dikasih uang bang? Cuman dikasih terima kasih ya, saya pernah. Itu kan ada ceritanya. Gitu. Kalau pernah dapat paling gede berapa? Manggung ya ini ya? Manggung off air. Sejauh ini, wah nggak gede-gede banget bang, cuman berapa ya? Sekali manggung? 1.000 bang, coba. 1.000 seriusan? 1.000 sejuta itu. Berarti emang kalau di rap nggak dilihat dari... Tergantung ini sih, acaranya juga. Oh berarti nggak ada kayak... Kalau semuanya acara, kalau gitu. Acara kolektifan kayak seumpamanya nih kayak anak graffiti atau b-boy bikin acara, aku tidak mematok apa. Super komunitas kan. Aku nggak mematok. Emang aku dari dulu sampai sekarang ya. Itu belum lah, nggak mau. Maksudnya, udahlah ini bareng-bareng. Kalau yang common nih, kayak misalkan. Kalau company biasanya itu tak kasih segitu. Kasih press list. Tak kasih press list. Tak kasih press list. Mereka juga kadang masih nawar kan. Seriusan? Iya. Dengan harga segitu masih nawar? Iya, kadang juga masih nawar. Tapi ada yang enggak, ada langsung jebret itu ada. Tergantung acaranya itu tadi. Menurut kalau acara yang gede atau kalau kadang acara kolektifan gitu pun mereka nanya berapa ya, aku nanya budgetmu berapa gitu aja. Dibalik. Maksudnya adanya aja berapa, jangan nyusahin dulu lah. Soalnya masih mulai juga. Kecuali saya sudah kayak Kanye itu udah mungkin manajer saya yang saya emang enggak. Diem aja cuma nyanyi yang penting hidup aja gitu. Kalau di rapper itu kayak kamu nentuin hargamu sendiri itu berdasarkan apa? Kalau di b-boy kan kayak misal mau juri atau apa kan berdasarkan kayak pengalaman, terus prestasinya udah menang di mana aja. Kalau rapper sama aja bang, portofolio tetap. Aku punya apa yang aku jual. Sebenarnya kayak semuanya modal paling enak album sih menurutku. Jadi dengan adanya album aku bisa range ulang hargaku. Nah, karena aku sudah punya karya ini nih aku gitu. Berdasarkan apa? Maksudnya kayak kan misal kayak album atau karya. Kalau misal tiap rapper udah bikin album. Nah, terus yang bedain apa? Apakah album itu udah didengerin berapa juta atau apa patokanmu? Nah, itu aku juga masih bingung, Bang. Aku masih bingung sampai sekarang. Karena patokannya gimana? Bingung juga kan untuk ini. Maksudnya itu biasanya orang-orang yang udah di manajemen tuh yang tahu kayak gitu. Maksudnya dia udah punya mungkin masuk label gede apa itu dia udah paham gimana menghargai karyanya itu seberapa gitu. Aku masih belum tahu sih. Cuman aku bisa bilang kalau udah punya modal, udah punya karya tuh udahlah pastilah ada harganya, masa nggak ada. Kecuali masih belum. Iya, masih belum. Aku ngeliat di apa namanya? Jangan jauh-jauh deh di Amerika atau apapun, di Malaysia itu orang kadang baru punya satu lagu di YouTube sama Spotify gitu sampai masuk TV. Seriusan masuk TV? Hip hop di hip hop. Iya. Kayak siapa ya? Contoh, dulu zaman aku tahu Hulera itu ada rapper cewek yang featuring sama Ramen. Aku nyari dia, ternyata lagunya cuma satu, cuman udah namanya se-Malaysia tahu. Apa karena industrinya sudah jadi apa gimana gitu, aku juga nggak paham. Susah juga ya kalau di rapper. Ya gitu Bang, sama aja lah pokoknya. Prosesnya beda-beda sih emang. Iya. Berarti kalau penghasilanmu bisa dibilang kalau buat keseharian yang nopang nggak dari rapper malah. Belum. Jauh ini. Dari mana berarti? Dari MC? Ya ada selepetan itu yang MC lah. Ada garapan yang kadang aku iseng edit video. Main video juga? Edit video. Terus apa namanya? Ya sejauh itu nih masih video itu. Video aku berapa kali dapat bisa jajan lah dari situ. Iya. Susah juga ya berarti. Foto produk segala. Cuman itu nggak aku expose sih. Cuman paling teman-teman doang yang tahu. Terus juga harganya mereka tahu lah, maksudnya
aku butuhnya apa udah itu aja, nggak usah repot-repot. Sejauh ini masih begitu. Susah juga ya berarti. Masih grinding aja bang. Soalnya kayak aku waktu ngumpul sama anak-anak grafiti kan nanyain, terus ini kalian dapat duit dari mana, kayak misalkan mereka katakanlah kalau mau nembok itu paling nggak keluar duit 300.000 sekali gambar, dan itu minim lagi. Iya, nggak dapat duit kan, nggak dapat apa-apa, keluar duit iya. Nafsu yang terpuaskan. Iya. Terus mereka income-nya buat menuhin nafsunya sama kehidupan dari mana? Ternyata banyak bro duitnya dari situ. Oh. Iya. Oh, mereka apa namanya? Bisa join sama brand segala macam kan, kayak bikinin apa namanya? Ya itu hitungannya kan sama kayak mereka jadi brand ambassador-nya sebagai artis graffiti. Ya, tapi aku juga banyak dengar dari anak-anak graffiti pada ini Pak, pada bercuan. Iya, cuannya gede-gede. Pada ya sama kayak aku dengar juga jualan di online, jualan desain juga. Cuman kalau sudah apa namanya? Ya itu nanti kalau exposure-nya sudah ada, harganya juga mahal. Nah itu tuh ngematok exposure-mu sudah gede apa belum? Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti, tolong. Kalau patokannya beritahu saya. Soalnya kayak si Tuan 13, Mukarakat, mereka udah label kalau wah ini ada udah ada brandingnya jadi Kak Yako dan lain-lain. Nah terus kalau di Semarang aku lihat kalau yang udah bisa nasional kan nggak Malik, kan dia udah ada nama nih. Tapi kalau aku lihat kok masih gitu-gitu aja. Apanya yang salah? Apa di manajemennya atau? Itu saya juga masih mempertanyakan dari diri saya sendiri sih bang. Soalnya aku ngeliat banyak banget. Ini kalau rapper ya, maksudnya rapper lagunya bagus-bagus. Iya, cuma nggak sampai ke media massa. Maksudnya tembus ke orang-orang yang bakal bikin lagu ini juga gede tuh enggak gitu. Iya, apa marketing promosi mungkin ya, aku juga mikirnya apa marketing promosinya yang kurang. Ya kurang iya kan. Di Semarang kayak kemarin waktu acara yang Harimau Sumatera aku ngeliat kayak kamu, Tiat Halim, Malik, keren-keren juga Semarang, nggak kalah sama iya, kalau aku dengar komen-komen orang mah pada pakai gitu, cuman aku iya. Tapi kok nasibnya beda. Apa karena Jakarta sentris ya bang? Enggak juga, menurutku dia iya juga sih. Iya, kan? Yang orang luar akhirnya kayak expose, akhirnya pindah Jakarta. Iya. Apakah harus seperti industri itu? Di Semarang ini susah? Ya mungkin sih bang, mungkin karena industrinya belum jadi sih. Iya. Aku kalau kemarin mikirin di tempatku di Pangalaman di Kalimantan itu juga kayak gitu, saya mikir gimana caranya industri di tempatku itu jadi dulu lah, jangan ada selek-selekan, soalnya perskenaan di tempatku tuh sempat ada ini gesek-gesek gitu. Padahal mulai aja belum udah gesek-gesek. Kalau industrinya dikuatin aja dulu kan. Iya. Soalnya jatuh-jatuhnya pada lari ke Jakarta lagi gitu. Iya. Ya mau gimana? Akhirnya kan di sana bisa jadi juga. Iya sih. Karena industrinya di sana udah jadi ya. Perfilman, gitu-gitu udah semuanya emang semua pusatnya di sana sih bang, pusat entertain. Kalau di Semarang sepi. Ya kalau nggak anak-anak sendiri juga gimana gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa lah proses. Terakhir dapat job manggung di Semarang yang nggak acara komunitas, yang acara brand dan dibayar kapan? Aduh lupa lagi aku. Kapan ya? Tahun ini, 2 tahun yang lalu. Brand. Entah itu perusahaan, dari perusahaan mobil, motor. Enggak pernah. Belum pernah. Sampai perusahaan ini. Oh boleh kalau ada. Kalau ada yang cocok. Belum sejauh ini. Acara salah satu radio. Jadi radio itu bikin event, aku diundang, di situ ada lumayan. Oh ada lumayan juga. Nah itu sebenarnya kayak hal-hal kayak di event-event gitu kan berarti kan kita perlu ngelakuin sesuatu sama genre ini. Soalnya kalau aku lihat tiap kali event, mau itu event dari perusahaan mobil, event radio dan lain-lain, pasti rata-rata ngeliriknya ke band. Kenapa hip hop rapper nih kok jarang dilirik? Sebenarnya problemnya apa di kemasannya atau di community base-nya? Nah, itu juga aku masih mempertanyakan di Semarang, Bang. Maksudnya bingungnya kenapa ya gitu? Iya. Apa karena kalau
masa enggak ah, kalau band mungkin band kalau ngisi acara emang meriah kali. Iya. Rapper solo kan sendirian tuh. Iya, berarti kan community base-nya. Mungkin. Kalau katakanlah rapper solo nih, tapi dia punya community base gede. Sekali dia manggung dia bawa 500 orang. Ya, itu ya masih tergantung exposure-nya masing-masing. Ya kalau dulu sih waktu aku awal-awal ke B-boy itu tahun 2003 2004, buset kalau acara hip hop pecah. Iya. Oh ini ya zaman apa namanya? Brotherhood. Wah itu pecah banget. BSK. Iya BSK gitu. Keren. Jadi kan kalau aku lihat berarti sebenarnya kalau mau bentuk industri Semarang harus gedein community base-nya juga. Mungkin bang. Ya apa namanya dikerucutkan lah dulu. Maksudnya yang ini nih pasti sudah punya masa ini gitu kan. Cuman kadang, nah kayak aku sendiri nih sekarang nih. Aku masih nggak tahu apakah ada aku bisa menghasilkan community base yang bagus apa gimana. Cuman yang kupikirkan sekarang gimana caranya aku bikin lagu bagus aja dulu udah gitu. Berarti belum mikir sampai bikin fanbase-nya? Belum lah bang. Soalnya ini yang menarik nih. Aku dari kemarin sempat ini kan, K-pop kan naik terus nih. Padahal K-pop itu rootnya hip hop kan, hip hop yang ada di Korea. Benar. Tapi bisa gede, bahkan gede di Indonesia. Iya sih. Kenapa? Karena ada community base-nya, ada fan base-nya. Iya ya. Iya. Berarti kan hip hop para fanatik semua lagi. Iya. Parah pak. Coba kalau hip hop nih, misal kamu punya fans, katakan 200 orang, fanatik semua, hidup kamu. Udah, nggak ada manggung, bikin merchandise satu aja, beli semua, udah laku. Iya. Hidup. Aku beli, bikin merchandise, pastinya ini udah ada 200 yang pasti, aku bikin 300, 100-nya kalau ada lah lagi. Kalau mau beli lagi buat keluarga kalian nih. Iya, makanya itu. Soalnya aku amati kayak rapper-rapper beberapa temanku yang di Jakarta kan, dari dancer, dari b-boy, cuman pada gimana caranya tuh bisa punya fanbase ya Bang? Nah itu, kayak si Pretty Rico kan dulunya dari b-boy tuh dia. Si Cats, dia dari b-boy terus ke rapper. Dia dulu di b-boy namanya? Cats. Oh Cats. Iya, Fast Motion. Dia masuk manajemennya yang like apa All Good ya? All Good kayaknya dia. Masuk ke All Good, kayaknya di manajemen branding. Jadi dia sampai punya fanbase. Wow, ya itu kan maksudnya sudah ada yang mengolah nih. Iya. Kalau kayak saya masih kurang pengalaman, jadi mohon bantuannya. Iya. Berarti kan yang mau diperbaiki sebenarnya ya. Manajemennya di Semarang kan buat hip hop. Belum ada orang atau grup khusus yang bukan mikirin buat bikin lagu tapi untuk menghidupkan industrinya. Buat branding. Iya. Kayak ngolah kayak kalau aku lihat kayak ngamatin kayak di si Pretty Rico, terus Jessica James, tuh dia semenjak mereka udah jadi rapper, mereka rajin konten. Nah iya sih, iya. Pak. Ya. Jadi interaksi, jadi sampai mereka udah into sama fansnya. Itu aku juga sempat kepikiran sih apa karena ini ya, apa karena kontennya kurang konsisten, apa gimana? Bisa jadi. Jadi kan algoritma Instagram atau media sosial apapun sekarang sudah ini nih membingungkan, sudah tidak terbaca ya, penggunanya sudah semakin banyak, terus feed Instagram sekarang udah nggak yang baru, udah. Ya maksudnya yang recent update itu ya 2 hari 3 hari yang lalu kalau itu banyak likes-nya, interaksinya banyak, dia bakal muncul paling depan. Dan kadang itu muncul terus selama kamu nggak nge-like, kalau udah di-like baru hilang. Sekarang kayak gitu juga Instagram. Iya. Pusing. Ya maksudnya itu tadi, makan jadi dikonsistenkan agar ada interaksi terus. Gitu. Iya. Ya kalau sejauh ini aku masih belum, malah jauh kalau dibilang konten terus ya. Iya. Kalau nggak rilis lagu ya nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman kemarin ya aku sempet sempat agak memikirkan buzzingku, cara buzzing lagu yang akan datang, jadi aku ngambil jauh itu sebulan. Iya. Awal bulan bikin isu, pertengahan bikin H-7, habis itu langsung rilis. Ada bedanya sih memang, jadi konten ngidupin Instagramku lagi. Jadi Instagramku jarang aktif, jadi mungkin nggak masuk story orang apa gimana kalau update. Ya itu tadi, kalau artis-artis zaman sekarang modal terbesarnya dan itu paling gampang diakses adalah media sosial yang mereka masing-masing. Iya, pasti. Kalau sudah punya orang yang mengendalikan kayak gitu,
pastinya enak sih bang. Iya. Jadi Lebih baik sih. nggak cuman kita megang Instagram kita sendiri, terus yang masalah promosi di luar mereka yang ngurusin. Iya, jadi udah ada timnya sendiri ya. Cuman aku masih belum tahu bang, masih kurang banget mau pengalaman, harus banyak belajar lagi tuh. Berarti masalah sekarang jalan sendiri? Apa udah ada manajer juga? belum, Belum ada jalan sendiri. Kalau mau manajer siapa? Tapi jangan nakal, soalnya bayaran masih dikit gitu. Nanti kamu nggak dapat duit juga, aku nggak makan gimana? Ih, belum bang. Kalian masih mau nge-hire manajer, tanggung aja masih kurang. Iya. Gimana saya ngasih dia makan? Iya sih, soalnya kalau aku lihat anak-anak bukan anak Semarang sih, orang-orang Semarang yang mau buat care ke kayak scene atau ngelihat ngasah buat jadi berlian tuh pada nggak maunya yang udah jadi. Susahnya itu sih, kayak promosi nih. Ini sebenarnya projectnya gara-gara aku ngeliat temanku. Dia gimana nih? Dia nganggur kan. Simply Coffee. Ya nggak nganggur sih. Kalau kan dia tinggal di sini, tinggal di sini. Dia kalau malam suwung, nggak ada kerja. Dia barista juga. Udah bikin aku branding. Ya udah. Tapi nothing tulus. Iya udah. Iya. Aja kan jadi aja. Iya. Bikin aja dulu. Dan aku nggak minta persentase. Paling aku mintanya cuma sebagian buat develop, buat kedepannya. Ya, Gitu. siapa tahu ya bang, kita nggak tahu kan. Iya, Jadi makanya nanti itu. tulus aja kalau semuanya kita bisa, ini laku nih, udah kita besok buat lagi gitu. Iya, kalau gitu ada yang ya. cari. Soalnya kopi juga banyak yang butuh bang. Iya. Makanya kalau aku lihat kayak kamu kan secara lagu oke, suara oke, secara packaging Maksud juga suara? oke. Nah itu tuh. Nah itu. Jelekku, berarti jelekku. apa? Aku masih nggak sadar itu bang. Oke, menurutku stylishnya, fashionnya asik cuy. Nggak. Maksudnya belum bisa matok gitu ya? Iya. Nah kadang tuh orang ada yang bisa matok gitu, aku bingung. Misalkan aku nggak bisa matok itu. Nah sampean bisa ngomong kayak gitu ya mungkin apa ya? Iya. Terus aku juga nggak bisa menilai itu. Kalau aku bilang kamu itu secara visual lebih gampang dijual daripada Malik. Secara visual. Saya terkejut. Secara visual gampang banget, lebih gampang dijual daripada Malik. Kenapa saya tidak laku? Karena ya itu karena marketing promosinya mungkin ya. Iya ada. Iya. Ya, aku juga belum maksudnya belum ada produk yang dijual sih. Iya. Jadi Karena sebenarnya udah masih single kan. belum apa namanya mengeluarkan produk yang memang di packaging secara dipikirkan lebih lama gitu, kayak Iya. misalnya mikirin album yang package-nya mau gimana, nanti penjualannya gimana, dipasarin kemana aja, itu masih belum. Sejauh ini masih singlenya pun rilis gitu aja. Nah memang kalau masalah media promosi marketingnya kurang, saya mengakui itu. Kalau kamu sendiri lebih ke di rap ini lebih kayak idealis atau realistis? Idealis, kamu punya style yang kayak gini, ya udah aku gini aja, mau laku mau enggak, atau realistis cari ini pasarnya yang lagi bagus yang kayak gini nih. Idealis yang fleksibel sih bang. Idealis yang Kalau fleksibel. menurutku, soalnya idealis itu kadang bisa naikin kita, tapi lebih besar malah buat kita nggak naik. Iya nggak sih? Ya cuman gini aja sih, apa namanya? Dia bisa dibilang realistis, cuman tetap aku nggak meninggalkan idealisku. Iya. Lebih bagusnya tepatkan idealismu pada tempat yang tepat. Oh iya. Ya kayak semuanya nih aku perform di acaranya anak b-boy atau graffiti, itu aku bebas. Iya. Aku bisa dengan diriku sendiri. Cuman kalau yang aku di brand atau brand itu punya peraturan apa, ya karena dia memenuhi payment yang aku ini apa namanya, memenuhi payment yang aku butuhkan, terus dia minta itu, selagi itu masuk akal ya tetap aku lakuin. Itu aja sih. Profesional lah ya. Ya iya bang, gimana? Iya sih. Kalau nggak gitu ya gimana? Gitu. Nah, kalau Jadi yang kalau idealis banget tuh, kalau menurutku ya, idealis banget tuh nggak hidup aku bang. Iya susah sih. Jadi kadang wah aku ingin bermusik aja, ya nggak salah, malah bagus. Aku malah salut banget sama orang yang memang bisa musik kayak gitu. Kayak kalau aku bisa nggak bisa lagi. Susah ya. Ya tetap harus kerja. Iya tetap lah, cari duit, butuh duit lah. Ya gimana aku bisa bikin album kalau nggak punya duit? Iya. Harus kerja. Tapi costnya gede gak sih bikin album gitu?
Tergantung sih bang, tergantung apa namanya produksinya di mana segala macam, nanti mau di studio apa, tergantung butuhnya, maksudnya butuh artisnya mau gimana. Kalau sejauh ini aku bisa record, mixing masteringku sudah cukup di telinga aku, udah cukup sih aku. Jadi itu alasan aja buat ngepres. Iya. Nah sejauh ini kayak gitu sih aku yang ya kalau cocok ya cocok udah gitu. Yang single terakhir, The Coolest Orangutan in the Jungle, itu kan sebelum jadi single udah jadiin meme di Instagram ya, juga kan? TikTok. Ya itu sudah terfikirkan lama sebenarnya lagu ini bang, cuman baru ketemu aja patternnya, maksudnya komposisinya baru ketemu lengkapnya nih ini, makanya selesai aku rilis. Soalnya udah lama banget aku pengen bikin lagu itu buat ini aja, apa namanya, buat represent aku dari mana gitu kan. Dari Kalimantan, dan di Kalimantan tempatku tuh ada, memang di orangutan ada di Sumatera dan Kalimantan, tapi orangutan Kalimantan dan Sumatera beda. Oh beda? Beda jenisnya. Dari Lebih warna keren. rambut, enggak juga sih. Enggak juga. Saya doang orangutan yang paling keren gitu aja. Enggak sih, ya postur tubuhnya beda. Oh beda? Beda, gede, lebih gede Kalimantan. Sumatera apa Kalimantan? Nah aduh, kan saya kurang research. Bisa kalian cari sendiri pokoknya. Itu lagunya tentang tapi apa? itu lagu itu ya kayak yang gue bilang di Hipopir itu kemarin, dan sebenarnya bragging penting nggak penting. Cuman aku memunculkan visual di situ berharap orang-orang bisa ngambil pesannya lah. Karena menurutku di apa video klip yang ku keluarin itu di belakang aku kasih skit. Terus aku memunculkan visual sedikit keseharian orang Dayak, yaitu menari, bermusik, minum-minuman, kayak gitu-gitu pokoknya, tapi secara kecil banget. Terus di ending video aku munculin skit, dan itu skit yang nanti bakal ada di laguku. Itu aku ngomongin tentang orang-orang yang sudah tidak peduli dengan keseimbangan sosial itu. Maksudnya gimana? Keseimbangan sosial, keseimbangan alam, keseimbangan sosial. Keseimbangan alam, kok keseimbangan sosial sih? Keseimbangan alam. Jadi di tempatku itu ini sih bang, beberapa tahun ke belakang itu selalu ada event tahunan. Event tahunan apa itu? Festival kabut asap. Oh yang kemarin itu ya? Iya, Instagram yang itu ya? kemarin. Itu gimana? Itu emang Jadi gini, asapnya tuh udah apa dibikin? Bukan bang, itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kamu tadi lucu aja gitu, saya serem, takut yang dulu aku merasa egois aja kalau aku ngomong banyak, maksudnya aku tahu nih mesti bisa ngobrol, bisa ngomongin hal ini, kayaknya namanya off camera aja daripada yang di rumah nanti tok assalamualaikum. Oh iya. Tidak, saya egois, soalnya saya di sini, keluarga di sana, soalnya saya di sana, saya berani keluar bang. Soalnya yang kalau bakal yang diciduk pasti bakal saya, bukan yang lain gitu. Jadi ada gini, apa namanya, bukan budaya sih itu, apa ya, orang-orang membuka lahan dengan cara membakar. Oh gitu. Jadi Memang caranya aja. itu kalau dari kacamata kapitalis pastinya lebih murah bang. Iya. Jadi nggak perlu nyewa ekskavator, nggak perlu nyewa chainsaw, nggak perlu nyewa orang banyak untuk motongin kayu. Terus juga nggak ngelawan hewan-hewan liar. Itu tapi legal, maksudnya legal Enggak lah, pastinya bang. pasti ilegal berarti. Iya dong, nggak boleh. Daerah-daerah hutannya itu bukan miliknya orang yang bakar itu. Oh gini, jadi mereka seumpama nih pengen bukanya sepetak doang, cuma kan namanya kebakaran bablas. Keterusan. Ya itu salah satu cara membuka lahan yang menurutku kalau diterus-terusin nggak sehat sih. Soalnya kabut asap, terus banyak orang-orang tua yang udah sepuh, gitu. Maksudnya yang sepuh sama anak-anak kecil tuh jadi korban, punya ISPA akhirnya kan. Gitu. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Sering bang. Jadi ekspansinya dengan cara dibakar. Jadi di ending video itu aku nulis orangutan butuh hutan, hutan butuh orangutan. Yaitu dua kata yang menurutku Saling cukup related lah ya. untuk apa namanya, untuk membuat
kita bersama-sama, dan video itu pun yang aku buat jadi reminder aku sendiri, buat aku sendiri kalau nanti seumpamanya udah ngapain gitu, aku tetap harus jaga, soalnya penting. Sekarang di tempatku udah mulai ini bang, udah mulai banjir segala macam. Bayangin Kalimantan banjir. Kan? Padahal dataran tinggi kan? Enggak, maksudnya sungai kami gede banget, panjang, Amazon lah pokoknya. Cuman bisa kebanjiran tuh gimana juga ceritanya? Ya karena resapan itu aja. Iya, resapannya udah nggak ada ya. Pohonnya udah kurang. Ya kalau dibilang saya kurang realistis masalah itu, ya, tapi kalau udah nggak ada itu mau tinggal di mana kali ya? Gitu aja. Banjir semua ya. Masa nanti anak cucu kita cuman diceritain dulu di sini pohonnya gede-gede lah gitu. Masa bohong? Foto doang, akhirnya sudah jadi beton gitu atau bekas sawit gitu kan, kita nggak tahu. Dan anak-anak kita pasti nggak tahu, nanti kan kasihan. Iya sih. Iya itu aku munculin itu buat reminder diriku sendiri, sama kalau orang lain ada yang memikirkan hal yang sama, terima kasih. Monggo. Dan mari kita jaga keseimbangan alam bersama. Video gamenya udah keluar itu? Udah di YouTube. YouTube-nya apa channelnya? Agnostra. Agnostra. Simple. AKNOSTRA. Coba dilihat kalau pengen lihat cerita tentang orangutan yang butuh hutan. Nah itu aku ini aku nggak ngomong banyak kemarin di Hibopure. Oh iya, kemarin di invite sama Yako sama si Upi ya. Jadi awalnya gimana ceritanya? Bang Upi yang nawarin. Iya. Oh langsung di personal jadi kontak. Ya diain lah, masa iya enggak? Iyalah. Ternyata promosi gratis. Deg-degan lah. Brengsek ya gitu. Aduh, ya video call. Jadi ada beberapa hal yang skip gitu. Nah kalau sekarang santai nih, aku ingat lagi kan apa yang belum ngomongin ya. Sekalian ya disampaikan. Jadi kemarin tuh aku seharusnya mau ngomongin. Jadi Pulau Orangutan sendiri tuh patternnya tuh bikin beda dari laguku sebelumnya. Dari yang sebelumnya. Jadi bass instrumennya pakai kacapi, alat musik tradisional Kalimantan. Terus drumnya aku pakai drum Bailey, Brazil, dumca itu. Terus lirik aku pakai 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa tempatku. Kalimantan apa sih? Banjar? Bukan. Buat tempatku tuh ada ini bang, ada bahasa Melayunya biasa, itu bahasa Kota Waringin sama bahasa. Melayu masuk juga ya? Masuk bang. Itu Banjarmasin kan Melayu banget. Banjarmasin itu masih Melayu, bahasanya Melayu itu. Bahasa Melayu kayak gitu tuh. Oh, bahasa Bebanjaran itu? Kalau bahasa Banjar tuh beda lagi. Logatnya tuh logat Melayu. Oh, logatnya Melayu. Kayak gitu, kurang lebih. Sama aja, maksudnya tempat di Banjar sama tempatku tuh Melayunya kurang lebih lah, soalnya di tempat itu dulu ada ini orang-orang dari Banjar buat kerajaan di tempatku, terus dia menginspire orang banyak akhirnya jadi Melayu cukup besar di tempatku. Jadi ada berdampingan Dayak dan Melayu di situ ada. Terus ditambah banyak sama orang sekarang. Pendatang. Iya. Tapi itu yang membuatku malah sangat enak di sana kalau di masalah sosial ya bang ya. Iya. Soalnya toleransi beragama segala macam di tempatku oke. Oh nggak ada yang kayak. Beda sama di sini beda. Beda banget. Lebaran aja bang. Ini Lebaran. Nih seru ini. Lebaran. Teman-temanku Kristen yang Kristiani atau agama apapun main ke rumahku. Silaturahmi. Nah pas Natalan kami juga main di sana. Gitu. Toleransinya tinggi banget. Iya bang, ini udah kebiasaan kayak gitu, dan kayak Lebaran, Natal kayak Lebaran, jadi nyediain jajan. Kalaupun masak ada 2 panci berbeda. Itu kalau mau halal sebelah kanan kayak gitu. Dimasakin gitu. Iya. Serunya di sana. Cuman tetap kami biasanya kalau Natalan nyari yang ada alkohol. Tapi kamu berarti asli Dayak apa rasnya? Mix, bisa dibilang mix. Nggak Dayak juga gitu, pokoknya dari sana. Dari sana gitu. Tapi orang tua lahir asli sana semua. Aku besar di sana. Keren. Itu berarti waktu yang di Hipopori itu singlemu udah naik dulu atau video klip dulu? Oh video klip naik. Video klip naik baru 2 minggu setelah itu masuk Spotify. Baru masuk Spotify. Oh
begitu ceritanya. Jadi kemarin kupasin juga di ini bang, di hari orangutan sedunia. Oh dari peringatan Di tanggal 19 Agustus itu, hari orangutan sedunia. Kupasin di situ karena judulnya relate aja. Kalau ditanya kontribusi, emang nggak ada kontribusinya sama sekali. Cuman aku pengen mengantarkan pesan aja di situ. Kalau keseimbangan alam itu harus benar-benar dijaga. Itu tempat biasanya dulu ya bang, aku wah kulit Jawa tuh sudah rame gitu, terus banjir segala macam. Wah enakan di tempatku ya nggak banjir segala macam. Sekarang banjir. Sekarang sudah banjir tinggi. Banjir tinggi banget. Aduh. Sampai seperut. Ada. Sampai daerah-daerah sampai perut. Ada yang sampai tinggal atap doang juga ada bang. Buset, itu daerah Lamandau itu. Di daerah Lamandau itu. Itu gara-gara yang kebakaran hutan. Enggak kebakaran hutan kalau itu. Yang terakhir ini ada. Ya bisa dibilang perusahaan lah ya. Cuman perusahaan itu menggarap lahan di daerah tanah adat. Emang? Ya nggak tahu tuh gimana ceritanya ya. Cuman itu kemarin sempat ribut, bukan sempat ribut dari 2018 gitu. Dari 2018 itu sudah diributkan, masih belum ada endingnya sampai sekarang. Tapi itu tetap dipotongin pohonnya. Susah juga ya berarti di sana. Nanti kita off kamera kita ceritain lebih panjang ini. Oke, siap. Santai. Terakhir yang mau disampaikan apa? Buat teman-teman atau buat buat teman-teman, terima kasih kalau kalian sudah nonton dan nonton video saya yang terakhir. Ini bang, aku kalau sudah rilis lagu nih, aku nggak mau memotong imajinasi orang. Maksudnya gimana? Kayak aku menjelaskan lagu itu secara rinci. Enggak. Biar mereka berimajinasi secara bebas, karena kalau sudah aku rilis itu milik kalian. Oh ya udah biar mereka responnya kayak gimana ya udah. Kalian nikmati sesuka hati kalian. Kalian mau berimajinasi bagaimana, bebas pokoknya. Terima kasih kalau sudah menonton. Terima kasih Bang Jamal udah manggil aku sini untuk ngobrol-ngobrol panjang banget hari ini. Dan sepertinya juga nggak banyak yang bisa dipelajari. Banyak. Kita bahas culture hip hop dan macam-macam itu. Iya. Siapa tahu ada yang ngobrol santuy. Terus buat teman-teman semua, semangat lah. Ini eranya lagi semua orang pusing. Ya Bang ya. Saya juga pusing, semua orang pusing. Pokoknya kuat ya, jangan jangan mudah menyerah. Ada selalu jalan buat kalian masing-masing, tapi saya juga masih cari jalannya. Jadi mari berjuang semangat. Gitu aja. Terima kasih Bang Jamal. Sama-sama. Salam buat 024, buat teman-teman saya di Kalimantan semuanya, terima kasih.